Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kelas 10 SMK semua jurusan. Kembali dengan saya Ibu Wiwin Masmudah dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat, bukan? Saya harapkan kalian selalu semangat dan sepakat untuk mengukir prestasi meskipun corona belum meninggalkan bumi tercinta kita ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari apa itu negosiasi, faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan dalam negosiasi, maupun alasan-alasan yang tepat yang digunakan dalam sebuah teks negosiasi. Nah, pada kali ini Ibu akan mengajak kalian membahas lebih dalam tentang negosiasi, yaitu pada evaluasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Supaya kalian bisa lebih memahami dan bisa mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan, silakan simak video pembelajaran dari saya. Check it out. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kita hari ini yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Tepatnya pada KD 3.11 dan 4.11. Yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan maupun mengonstruksikan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Adapun indikator pencapaian kompetensi hari ini yaitu mengecek struktur dan kebahasaan teks negosiasi, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks negosiasi, menciptakan teks negosiasi dalam bentuk dialog atau narasi, maupun memperagakan ataukah mendemonstrasikan teks negosiasi. Anak-anakku semuanya, fokus pembelajaran kita hari ini yaitu pada evaluasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. Tentunya kalian bisa mencermati dalam layar kalian masing-masing ada orientasi. Orientasi yaitu merupakan bagian pembuka teks. Jadi dalam sebuah teks negosiasi itu ada bagian pembukanya yang berisi tujuan yang ingin disampaikan oleh negosiator 1. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan berisi sanggahan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. 3. Penawaran berisi argumen dari negosiator 1 untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui oleh negosiator 2. 3. Persetujuan berisi penolakan atau penerimaan dari negosiator dengan alasan tertentu. Dan terakhir, penutup berisi terjadinya kesepakatan ataukah ketidaksepakatan. Jadi dalam negosiasi, kan pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari unsur-unsur yang berperan di dalamnya. Untuk kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi, saya jelaskan di sini. Untuk kaidah kebahasaan merupakan tata cara penulisan yang digunakan dalam negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Itu syarat utama dalam negosiasi. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau ungkapan untuk membujuk. Jadi dalam negosiasi itu ada semacam kalimat yang tujuannya untuk meyakinkan bahkan merayu mitra bicara kita sehingga mereka yakin apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Tadi sudah saya jelaskan ada negosiator 1 dan negosiator 2. Yang keempat, ada kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat berupa fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa iya ataukah tidak. Jadi jelas alasannya. Dan yang terakhir yaitu tidak menyela pembicaraan atau argumen. Oke, dari apa yang saya sampaikan tadi mengenai struktur dan kebahasaan negosiasi tentunya sudah paham, bukan?
Nah, saatnya kita berlatih guys. Latihan yang pertama yaitu kegiatan 1. Marilah kita bersama-sama mengecek struktur dan saat teks negosiasi. Silakan kalian cermati teks yang sudah saya sajikan. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual, 30.000 bu, murah. Nah, itu termasuk dalam struktur orientasi atau bagian pembuka. Pembeli, boleh kurangkan bang? Nah, itu namanya pengajuan yang diajukan oleh negosiator 2, yaitu pembeli. Belum boleh bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, masak di pohon. Termasuk dalam penawaran yang dilakukan oleh negosiator 1, yaitu penjual. Pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurangkan, kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Itu namanya pengajuan oleh negosiator 2. Belum boleh bu, 28.000 ya, biar saya dapat untung. Namanya penawaran. Dilakukan oleh negosiator 1. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Itu namanya pengajuan. Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Penawaran. Pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya pak. Hal itulah yang dinamakan persetujuan. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Penutup. Anak-anakku semuanya, begitulah cara mengecek struktur dan struktur dari teks negosiasi. Karena tadi sudah kita cek struktur teks negosiasinya, sekarang kegiatan 2 yaitu kita cek kebahasaan yang digunakan dalam negosiasi. Yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Bukti kutipannya, pembeli bertanya dengan santun sebelum membeli dengan bertanya, berapa harga sekilo mangga ini bang? Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau yang membujuk. Silakan kalian cermati berikut ini. Kalimat yang disajikan tebal, kan lagi musim bang, 28.000 saja ya. Nah, itulah yang dinamakan kalimat persuasif, membujuk, merayu, meyakinkan juga. Kalau memang lagi musim mangga, otomatis harganya lebih miring. Berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi tersebut ada penjual dan ada pembeli. Penjual sebagai negosiator 1, pembeli sebagai negosiator 2. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Silakan kalian cermati bagian yang saya tebalkan. Boleh pilih sendiri kan bang? Asal jangan pilih yang besar-besar bu. Iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Di situ kan tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Silakan kalian cermati bagian yang saya tebalkan. Asal jangan pilih yang besar-besar bu. Nah, itu namanya perintah. Yang terakhir didasari argumen yang kuat disertai dengan fakta. Silakan kalian cermati bagian yang saya tebalkan. Belum boleh bu, barangnya bagus loh bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Nah, itulah argumen yang kuat. Oke, dari kegiatan 1, 2, nah sekarang masuk ke kegiatan 3, yaitu menyimpulkan penggunaan struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Kesimpulan evaluasinya, dari teks jual beli mangga, pada dasarnya merupakan teks negosiasi yang lengkap, karena sudah memuat struktur yang dipersyaratkan. Dalam teks tersebut sudah memuat adanya orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan, dan penutup.
Sedangkan untuk kebahasaan dalam teks negosiasi tersebut, pada dasarnya sudah memenuhi kaidah kebahasaan teks negosiasi yang dipersyaratkan. Karena dalam teks tersebut ketika bernegosiasi, partisipan menggunakan bahasa yang sopan. Baik penjual maupun pembeli juga mampu menggunakan bahasa persuasif yang meyakinkan sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Baik anak-anakku, karena kalian tadi sudah belajar bersama dengan saya, tiba saatnya sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kali ini yaitu, silakan kalian baca teks negosiasi masuk SMK atau SMA. Setelah itu, lakukan evaluasi struktur dan kebahasaannya seperti yang saya sajikan pada contoh kegiatan 1, 2, dan 3. Tuliskan hasil pekerjaanmu di buku tulis masing-masing. Pada saat tatap muka nanti akan saya cek apakah kalian benar-benar mengerjakan ataukah tidak. Kalau kalian tidak mengerjakan, tentunya kalian akan merugi karena pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat teks negosiasi dan mempraktikkannya. Nah, materi kali ini adalah materi dasar untuk pertemuan selanjutnya. Berikut teks negosiasinya. Silakan kalian baca, cermati, pahami, dan kerjakan sesuai instruksi. Nah, terima kasih. Demikian pembelajaran daring dari saya hari ini. Saya harapkan kalian memahami apa yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.